Salam sehat, jumpa lagi di channel Tanya Dokter Paran. Video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari Hana di Jakarta ya, yang bertanya, "Dok, apakah fistula ani itu menular ya?" Sebelum saya menjawab pertanyaan dari Hana di Jakarta, saya ingatkan teman-teman yang mau bertanya, silahkan tulis di link Tanya Dokter Paran. Saya akan jawab dan upload di channel YouTube Tanya Dokter Paran ya. Kembali kepada Hana di Jakarta yang bertanya, apakah fistula ani itu menular? Fistula ani atau perianal fistel atau fistula in anu atau fistel anus itu penyebabnya adalah infeksi ya, infeksi di kelenjar di dalam anus ya. Yang menjadi faktor risiko infeksi adalah basir dalam ya, atau hemoroid interna ya. Bisa juga faktor resikonya adalah sexual transmitted disease yang disebabkan oleh karena anal seks ya. Apakah itu menular? Kalau yang namanya fistulanya ani sendiri itu tidak menular, dia akibat ya dari penyakit seksual menular ya, karena melakukan anal seks atau karena wasir dalam, di mana wasir dalamnya itu menutupi cekungan kripte kelenjar yang kemudian menutup dan terjadi infeksi ya, seperti jerawat kita ya, kelenjar sebumnya itu tertutup, kemudian bisa terjadi infeksi kayak jerawat yang infeksi. Nah, sesudah infeksi dia mencari jalan keluar ke kulit kita, yang dimana kulit anus kita mengalami pembengkakan beberapa minggu, 1-2 minggu, kemudian tidak pecah-pecah karena kesakitan, datang kepada dokter, kemudian dipecah oleh dokter, atau karena kita tahan sakit kemudian dia pecah sendiri misalnya ya, ditunggu sampai bisulnya mateng kemudian pecah sendiri. Sesudah dipecah atau pecah sendiri, maka bekas yang dikeluarkan nanah itu akan muncul suatu benjolan kecil yang selalu keluar cairan ya, baik nanah atau cairan. Ya, kalau tidak keluar cairan malah sakit seperti bisulan lagi. Itulah fistula ani atau perianal fistel. Urut-urutannya tadi itu mulai dari infeksi, pembengkakan, jadi bisul, pecah atau dipecah, kemudian muncul benjolan kecil yang keluar nanah. Itu urutan-urutan secara klinis atau clinical sequence dari penyakit perianal fistel atau fistula ani. Jadi bukan penyakitnya bermacam-macam, tapi itu satu penyakit perianal fistel yang urutan terjadinya seperti itu, atau namanya clinical sequence dari perianal fistel, mulai infeksi, terjadi pembengkakan di tepi anus atau di pantat dekat anus, kemudian mecah atau dipecah, kemudian tenang, muncul benjolan kecil yang selalu keluar cairan. Itulah perianal fistel. Perianal fistel itu sendiri tidak menular ya, karena ya, tetapi bisa karena penyakit menular seksual oleh karena anal seks, atau juga karena faktor risiko dari basir dalam yang menyebabkan mudah terinfeksi oleh karena cekungan kripte kelenjar yang ada di dalam anus itu tertutup sehingga terjadi infeksi. Jelas ya? Bisa juga karena faktor lain, misalnya karena peradangan anus atau peradangan usus besar ya, yang namanya kolitis atau proktitis, itu juga bisa memberikan faktor risiko terjadinya perianal fistel. Jadi kalau sudah jadi perianal fistel itu sendiri dia tidak menular ya, bukan suatu penyakit yang menular. Semoga ini bisa menjawab, dan bagi teman-teman yang mau bertanya silahkan tulis di link Tanya Dokter Paran. Saya akan jawab dan upload di channel YouTube Tanya Dokter Paran. Dan bagi teman-teman yang membutuhkan panduan untuk mengatasi beberapa masalah di anus, bisa lihat di link di deskripsi.